Sudahkah kita punya bekal untuk mudik yang abadi ke kampung akhirat nanti? Jawabannya ada dalam hati masing-masing. Parantos kadu bekal kang hidup di alam barzah nanti. Itu kata Allah begini, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Jangan sekali-kali kita berkata mereka yang sudah wafat itu mati, bal ahya'un, mereka itu tetap hidup, walakin la tashkurun, hanya kalian saja yang tidak tahu. Jadi ketika kita maut nanti tidak mati, kita itu hidup. Pertanyaannya apa yang hidup dari diri kita? Ruh kita. Pertanyaannya setelah wafat ruh kita itu akan berada di mana? Di pohon? Di mata air? Di mana ruh kita itu berada? Itu sangat bergantung kondisi wafat kita yang dikondisikan kehidupan kita. Mohon maaf, kalau ibu meninggal dalam keadaan beriman dan bertakwa, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka ruhnya oleh Allah akan disimpan di Iliyyin. Tapi kalau ibu tidak bertakwa, mati dalam keadaan su'ul khatimah, ruhnya akan disimpan di Sijjin. Pertanyaannya, apa Iliyyin itu? Bu, kalau ibu wafat dalam keadaan beriman dan bertakwa, wafat dalam keadaan husnul khatimah, ruh ibu oleh Allah akan disimpan di Iliyyin. Apa Iliyyin itu? Area seputar surga. Kalau ruh kita disimpan di area seputar surga, maka alam kubur kita menjadi rohatan, yakni tempat istirahat yang nyaman sampai hari kiamat. Jadi ketika wafat sejatinya kita istirahat. Karena di dunia ini kan capek, Bu. Capek enggak? Capek, bekerja banting tulang, ibu bekerja terus beribadah pada Allah, bangun malam tilawatil Quran, siang terus mengabdikan diri pada Allah, capek. Maka sejatinya ketika wafat kita berada dalam keadaan istirahat. Tapi mohon maaf, kalau ibu wafat dalam keadaan tidak beriman dan tidak bertakwa, wafat dalam keadaan su'il khatimah, ruh kita oleh Allah akan disimpan di Sijjin. Apa Sijjin itu? Area seputar neraka jahanam. Kalau ruh kita disimpan di area seputar neraka jahanam, maka catat alam kubur kita bukan rohatan, bukan tempat istirahat yang nyaman, tapi laknatan, tempat penyiksaan sampai hari kiamat nanti. Hidup di dunia capek, tapi tiba-tiba ketika kita meninggal lebih capek karena kita disimpan di tempat yang terlaknat menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari kita jadikan pengajian bulanan ini medium untuk berbekal. Apa bekal kita? Kata Allah tadi, watajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian, sungguh sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Lalu apa yang dimaksud dengan takwa? Sangat mudah, Ibu dan Bapak. Setiap manusia oleh Allah diberi dua potensi kontradiktif sekaligus. Satu, kita ini diberi ilham fujurah. Ilham fujurah itu ilham potensi hawa nafsu. Yang kedua, kita diberi ilham takwa, potensi kebaikan. Yuk kita bacakan ayatnya kata Allah dalam Al-Quran sama-sama. Fa'alhamaha fujurah wa taqwa. Kata Allah, dan aku ilhamkan pada manusia, aku berikan pada manusia dua potensi. Satu, potensi hawa nafsu. Yang kedua, potensi kebaikan. Nah, hidup kita ini, Ibu, adalah pertarungan antara potensi kebaikan dengan potensi hawa nafsu. Yang dimaksud takwa adalah menjadikan potensi kebaikan dalam dada kita panglima atas hawa nafsu yang juga ada dalam dada kita. Itu takwa. Hidup kita ini pertarungan. Punten, contoh kasus. Pada hari ini, jam ini, menit ini, detik ini, di masjid yang sangat indah ini, kita semua sedang bertarung. Kata potensi kebaikan yang ada dalam dada ibu harus mendengarkan tausiah saya, betul nggak? Sebab sengaja acara ini diselenggarakan oleh panitia. Tapi kata hawa nafsu, yang enak jam segini mah, apalagi perut lapar, malam tadi habis begadang, bukan mendengarkan tausiah, tapi sleeping together. Karena itu terlihat dari depan sini ibu-ibu yang mendengarkan tausiahnya bari nonton. Sawios tong digugahkeun men tegane. Mudah-mudahan tausiah saya jadi musik penghantar tidur ibu dan bapak sekalian. Cuman
Ibu, konon katanya kalau pengajiannya suka ngantuk itu salah doa. Kan ada aki-aki sareng ini pada ka pangawasan, cek si aki nenek ke pengajian yuk, ada si aki nenek, cek si nenek aki ke pengajian yuk. Cek si aki nenek kamu cantik deh. Cek si nenek cius. Cek si aki kasih ini tapi nahan ini pakai bajunya kok belum disetrika. Cek si nenek aki puguh ini can pakai baju sing goreng kulit ararika. Cek sini nih kasih aki atau ngadu heula menggunakan ilmu manfaat. Cek si aki yuk ikuti aku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Karena doa yang dibacanya doa rek maka pas datang ke pengajiannya bukan mendengarkan tausiah tapi kata santri nasrif dah daro yudah biru dah biran. Orang Sunda sugantea kupu-kupu muntir sing hore siramara sugantea tunggu mikir sing hore ngacai ngadah di kana calana berjajar we pulo-pulo pas ditanya Mimi kumaha pangaos santri alhamdulillah nyerep jadi Ibu dan Bapak, hidup kita ini adalah pertarungan antara potensi kebaikan dengan hawa nafsu. Yang dimaksud takwa, kata Imam Al-Ghazali, adalah menjadikan potensi kebaikan yang ada dalam dada kita panglima yang bisa mengendalikan hawa nafsu yang juga ada dalam dada kita. Ibu dan Bapak sekalian, menjadikan potensi kebaikan panglima atas hawa nafsu ternyata tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, tapi yang ini kata Ali bin Abi Thalib juga tidak sesulit memindahkan rembulan ke pangkuan tangan. Rumus sederhana kata Ali, kalau ingin potensi kebaikan dalam dada kita punya tenaga mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam dada kita, rumus sederhana kata Sayyidina Ali, kita harus belajar seimbang. Belajar apa Bu? Seimbang. Manusia ini makhluk dua dimensi. Satu ada dimensi fisik jasmania, yang kedua ada dimensi psikis ruhani. Ada jasmani, ada ruhani. Mohon maaf dalam pengamatan sementara saya, hidup kita hari ini kadang tidak seimbang. Yuk kita tulis sejenak. Jasmani kita latih dengan berbagai macam olahraga. Pertanyaannya, kalau ruhani pernah kita latih dengan apa? Setiap hari badan kita suplai makanan yang enak dan bergizi. Sampai ada filsafatnya, 4 sehat, 5 sempurna, 6 warak, saudara-saudara. Pertanyaannya, kapan kita mensuplai makanan yang enak dan bergizi bagi ruhani kita? Ibu, minimal 2 kali sehari semalam badan kita ini kita bersihkan dan kita mandikan. Pertanyaannya, berapa kali dengan seksama kita memandikan dan membersihkan ruhani kita? Kalau sakit, Ibu, badan kita dibawa ke dokter. Betul nggak, Bu? Dokternya sangat-sangat spesialis. Ibu sakit mata, datang ke dokter spesialis. Kalau sakit tenggorokan, ke THT. Kalau sakit gigi, spesialis gigi. Meskipun kalau ibu sakit gigi, sama dokter gigi, awis, mayana. Maru dua lu, tak perlu kan ini. Insya Allah, kalau ibu sakit gigi, datang ke dokter spesialis gigi. Jantung ke jantung, sangat spesialis dokternya. Titipan pertanyaan saya, pernahkah kita menyadari ruhani kita ini sehat atau sakit? Dan kalau sadar diri ruhani kita ini sakit, pernah dibawa kemana ruhani ini untuk kita obati? Mohon maaf dalam pengamatan sementara saya, hidup kita hari ini lebih sibuk ngurus cangkang, lupa ngurus isi. Hidup kita hari ini lebih sibuk ngurus casing, lupa ngisi pulsa. Atau hidup kita hari ini lebih sibuk ngurus jasmani, lupa ngurus ruhani. Karena itu mohon maaf, kalau hidup kita tidak seimbang, sibuk ngurus jasmani, lupa ngurus ruhani, maka seorang Sunda cadu mongko pak bulutuk haram dempak pabalatat nepi karung kupadu rak kulema dituluban kutana berem
kalau potensi kebaikan yang ada dalam dada kita punya inner power, punya inner energy yang bisa mengendalikan potensi hawa nafsu yang ada dalam dada kita. Jadi kalau hidup kita sibuk urus jasmani, lupa ngurus rohani, sampai kapanpun kita tidak akan pernah punya takwa. Harus seimbang.